Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan pembahasan minggu lalu berkaitan dengan kalimat. Kalau minggu lalu kita membahas tentang jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan kata benda yang nantinya berubah menjadi mubtada dan khabar. Sekarang kita masuk kepada jenis kalimat yang kedua, yaitu al-jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita fahami bahwasanya jumlah artinya kalimat, sedangkan kalimat artinya kata, berarti ini bisa kita fahami jumlah adalah kalimat al-fi'liyah. Fi'il itu artinya kata kerja, berarti kata yang diawali dengan kata kerja. Mari kita sama-sama lihat definisinya. Ya. Al-jumlatul fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Ya, kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh si pelaku atau subjek. Kalau jumlah fi'liyah, ya, ini kalau susunannya maka terbagi menjadi 3. Dalam arti susunannya itu yang pertama harus ada fiilnya, yaitu kata kerjanya. Karena sekali lagi ini adalah jumlah fi'liyah, kalimat dalam bentuk kata kerja. Oleh karena itu, maka harus ada di depannya sebuah kata kerja, yaitu yang dinamakan dengan kata fi'il atau kata kerja. Kemudian ada fa'il. Ya, fi'ilun, fa'ilun. Fa'il ini artinya apa? Subjek. Berarti pelaku. Ya. Jadi kalau jumlah fi'liyah tadi ada kata kerjanya. Yang namanya kata kerja berarti harus ada yang melakukannya. Nah, yang melakukannya itu dinamakan dengan istilah fa'ilun. Sedangkan yang ketiga itu harus ada yang namanya maf'ulun bih, ya. Maf'ulun bih ini maksudnya apa? Maf'ulun bih itu adalah objek. Jadi kata kerja, subjek, objek. Itu dalam bahasa. Kan kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Tapi kalau ini kata kerja dulu, pelakunya dan objeknya. Berarti kalau susunannya dalam bahasa Indonesia, duduk Zaid, misalnya apa? Duduk Ahmad pada kursi, misalnya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia, Ahmad duduk di kursi. Gitu. Tapi di sini bedanya, duduk Ahmad di kursi. Itu seperti itu. Berubah. Makanya nanti ketika penterjemahan pasti akan disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan masih membahas tentang jumlah fi'liyah. Di sini ada contoh, ya. Kita lihat bersama-sama. Koma. Koma ini artinya adalah berdiri. Telah berdiri karena ini fi'il madi. Bapak nanti akan menjelaskan tentang fi'il, jenis-jenis kata kerja itu sendiri. Koma
telah berdiri. Siapa? Zaidun, Zaid. Maka di sini ini namanya bentuk fi'liyah. Karena apa? Koma berdiri itu adalah sebuah bentuk kata kerja. Yang namanya kata kerja tidak akan dikerjakan kalau tidak ada pelakunya. Maka pelakunya atau fa'ilnya atau kita biasa sebut dengan subjek itu dengan Zaidun. Tetapi ketika diartikan bukan telah berdiri si Zaid, tidak, tetapi diartikannya menjadi Zaid telah berdiri. Itu seperti itu. Di sini namanya fi'il madhi ya. Kemudian yang kedua contohnya yakhluqullahu nasa. Yakhluqu ini namanya kata kerja dalam bentuk mudhari. Apa itu mudhari? Mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti sekarang atau yang akan datang. Tetapi kalau di sini mengartikannya, maka di sini terjadi namanya kata kerja fi'il. Ini kalimat lengkap namanya. Kalau ini kan tidak. Hanya ada kata kerja dan pelaku. Meskipun sudah jelas. Qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Ya udah jelas, Zaidnya sudah berdiri. Berdiri berarti tidak dalam keadaan tiduran, tidak dalam keadaan duduk. Tetapi kalau ini sudah lengkap. Yang pertama, fi'il. Ingat baik-baik tadi susunannya. Fi'il, kata kerja. Yang kedua, fa'il, pelaku, subjek. Dan yang ketiga adalah maf'ulun bih atau objek. Nah, di sini lihat, yakhluqu. Ya, artinya akan menciptakan atau sedang menciptakan. Berarti saat ini. Yakhluqu, sedang menciptakan. Maka ini namanya fi'il, kata kerja. Allahu, Allah berarti sebagai fa'il atau subjeknya. An-nasa ini sebagai objeknya atau yang dikenal dengan maf'ulun bih. Artinya kalau misalnya secara huruf menciptakan Allah manusia, artinya rancu. Karena apa? Harus disesuaikan kepada bahasa Indonesia. Ingat, kalimat dalam bahasa Indonesia berarti ada subjek, predikat, objek. Subjek pelakunya Allah, maka Allah ciptakan, objeknya siapa? Manusia. Karena Allah menciptakan manusia. Ini namanya masih bentuknya bentuk global. Allah menciptakan, ya Allah menciptakan manusia, hewan, alam semesta. Itu seperti itu. Atau kata yang berikutnya, duriba zaidun. Nah, ini namanya fi'il mabni lil majhul ya, namanya, atau bentuknya bentuk pasif. Duriba. Ini kan kata artinya dipukul. Zaidun, si Zaid ya. Duriba Zaidun. Zaidun dipukul. Nanti pembahasannya agak dalam. Ini namanya naibul fa'il. Naibul fa'il itu namanya pengganti dari si pelaku. Tapi pelakunya itu boleh dibilang tidak ada tetapi tidak disebutkan. Karena nggak mungkin Zaid dipukul tanpa ada yang mukul, berarti ada yang melakukannya. Atau yuktabud darsu, pelajaran ditulis. Tapi kalau dilihat sini, duriba Zaidun, dipukul Zaid. Berarti kalau mau terjemahkannya, duriba Zaidan, maaf ya. Yuktabud dars. Ini yang harus difahami. Ini namanya mabni lil majhul atau bentuk pasif. Kalau ini namanya mabni ma'lum, bentuknya aktif. Jadi dalam bahasa Arab pun ada bentuk aktif, ada bentuk pasif. Ini yang harus kalian ketahui. Kemudian di sini ada yang namanya pembagian fi'il. Yang tadi Bapak bilang fi'il itu nggak hanya fi'il mati, mudhari, dan amr. Tidak. Fi'il bentuk lampau, fi'il kata kerja bentuk sekarang, atau kata kerja bentuk perintah. Tetapi dari sisi tasrif, jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya ilmu morfologi, perubahan kata. Ya, itu nanti bisa dilihat
kata demi katanya. Kata kerja itunya seperti apa? Di sini ada kata kerja berdasarkan bina. Bina itu apa sih, Pak? Bina itu artinya bangunan, pola, bentuk. Nah, kata kerja itu ada dalam bentuk-bentuk tertentu. Ya. Nah, sementara sudah ada susunannya. Nah, yang dinamakan fiil berdasarkan bina ini di sini. Ya. Fiil berdasarkan bina. Yang pertama itu yang namanya fiil sahih. Fiil sahih adalah fiil yang huruf penyusunnya tidak terdapat huruf illah. Huruf illah itu apa? Huruf penyakit. Kalau dulu Al-Maghfurlah Kiai Haji Shodiq Suhaimi, salah seorang kiai bapak waktu di pesantren itu mengatakan huruf ilat itu artinya huruf penyakit. Nah, huruf ilat itu ada huruf alif, ada wawu, ada ya. Nah, kalau fi'il sahih atau kata kerja yang sahih itu dalam susunan katanya tidak ada yang tidak mengandung ketiga huruf ini. Yang kedua ada yang namanya fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu fi'il yang pada dasar huruf aslinya adalah huruf ilat. Berarti ada huruf alif, wawu, dan ya. Ini masih pembagian fi'il ya. Sini, Bapak hanya akan masuk kepada fi'il sahih untuk saat ini. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf penyusunnya tidak terdapat huruf ilat yang tadi Bapak jelaskan, yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, di sini ada yang namanya fi'il mahmuz. Fi'il yang huruf penyusunnya ada huruf hamzah. Contoh qoro'a, berarti ini kan ada alifnya. Tapi ini sebenarnya hamzah karena hidup. Karena hidup sekali lagi ya. Qoro'a, sa'ala di sini ada tuh hamzah di tengah. Nah, ini namanya mahmuz. Dia bukan alif tetapi dikategorikannya hamzah. Sahih, sahih karena ini hamzah bukan alif. Yang namanya alif berarti nanti mati. Wawunya pun mati atau ya-nya pun mati. Ada juga yang namanya fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu yang ain dan lam fi'ilnya sama. Misalnya madda, dhanna. Ini kan berarti ada dho, nun mati satu, terus nun berharokat fathah satu. Lalu ditasydidkan jadi dhanna. Nah, ini nggak ada huruf ilatnya. Alif wawu ya nggak ada. Tetapi ini namanya fi'il sahih. Kata kerja yang sahih. Madda, mim, dalnya satu mati, dal yang satu hidup. Madda. Lalu digabungkan menjadi pakai tasydid menjadi madda. Itu seperti itu. Yang terakhir namanya fi'il sahih salim. Yaitu yang tidak termasuk mahmuz ataupun mudha'af. Berarti benar-benar tidak ada mengandung tulisan alif, wawu ataupun ya. Di sini kataba, darosa. Pak, kalau yaktubu kan jadi ya, itu beda lagi nanti. Itu namanya fi'il mudhari, berubah karena harus ada huruf mudhara'ahnya. Ini cukup mengenal saja, tidak bahas terlalu jauh. Kemudian ada yang namanya fi'il mu'tal. Ya kan? Fi'il mu'tal tadi fi'il yang pada huruf aslinya ada huruf ilah. Ya, ini bukan sahih, mu'tal. Ya, adalah fi'il yang huruf aslinya ada huruf ilah, yaitu alif, wawu, dan ya. Ada namanya mu'tal misal. Huruf ilatnya pada fa fi'il. Tadi kan fa'ala. Nah, ini maksudnya. Tuh. Ini namanya fa fi'il. Ya isa, wa'ada. Wawu kan, ini namanya huruf ilat. Wa'ada, ini namanya fa fi'il. Ajwaf, ain fi'il. Jadi fa'ala, fa, ain, lam. Di sini fi'il mu'tal huruf ilatnya pada ain. Fa, a, la. Nah, di sini ada. Nah, ini kan mati tuh. Kalau tadi kan mahmuz itu pakainya hamzah tapi tulisannya alif. Nah, kalau ini namanya alif mati atau khofa. Ini namanya ajwaf. Ada naqis.
Fi'il mu'tal yang huruf ilatnya dalam fi'il. Fa'ala. Nah, sini da'a, ada alif lagi. Baka. Ada juga namanya lafif mafruq. Lafif mafruq itu fi'il mu'tal yang huruf ilatnya pada fa dan lam fi'ilnya. Wafa, tuh. Wa, ya. Hanya fa-nya doang yang salim, sehat. Ya. Lafif makrun, fi'il mu'tal yang berhuruf ilat pada ain dan lam fi'ilnya. Kalau tadi fa ama ain, fa ama lam. Nah, kalau ini ain dan lamnya. Rowa, wau, ya. Mungkin ini ya pembahasan kita untuk hari ini. Seperti biasa tolong catat. Sekali lagi jangan hanya didengar, ditonton, tapi juga dicatat. Dan setelah itu kalian kerjakan evaluasi harian sekaligus absensi. Adapun untuk passwordnya Bapak pakai kata yang salah yang Bapak ketik. Sahih. Ini yang Bapak pakai untuk password. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.